kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Umat Allah yang terkasih, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita nyatakan kesiapan hati kita untuk mengagungkan kuasa nama-Nya. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, Dan setiamu sampai ke awan-awan. tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, beri hormat di hadirat-Nya dan puji Tuhanmu. Beri hormat di hadirat-Nya dan puji Yesus Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
Dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itu adalah sebuah keniscayaan. Perpisahan menjadi suatu momen yang membuat kita bersedih, terutama di saat berpisah dengan orang yang biasa bersama dengan kita. Maka rasa kehilangan menyergap perasaan. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, terjadi momen perpisahan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Situasi yang sangat mengharukan. Namun Tuhan Yesus tidaklah meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Ia berjanji akan memberikan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa sebagai penghibur, sehingga momen tersebut tidak berakhir dengan kesedihan, melainkan penuh sukacita seperti yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Murid-murid saat itu menjadi saksi hidup dan bersaksi dalam kuasa Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan kita sebagai murid di masa yang berbeda bisa menjadi saksi dalam hikmat-Nya? Hal itu yang menjadi tema ibadah kita hari ini. Sukacita seringkali tidak kita rasakan karena beban dosa perbuatan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, agar sukacita tersebut boleh kembali kita rasakan. Umat diberikan kesempatan terlebih dahulu mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Setiap pikiran, perbuatan, dan perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, saat ini kami akui semuanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengaku salah dan menyesal, ampuni kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang penuh kasih pengampunan, memberikan kesempatan kepada hamba-Mu yang tidak layak ini, dengan bimbingan dari kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon ampun. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 17 yang tertulis demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa atas satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku. Ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi
pesta dalam surga, dalam dunia. Ku sampaikan kini padamu, besar kuasa-Nya atasmu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Terpujilah Allah, Engkau yang hikmat-Nya besar, yang selalu menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan, dalam momen hari kenaikan, di mana kami mengingat Engkau yang telah hadir di dalam dunia ini, dan Engkau yang telah naik untuk bersama-sama dengan Bapa. Dan Engkau juga telah menjanjikan Tuhan, bahwa akan selalu ada penyertaan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pada saat kami akan membaca firman-Mu, firman-Mu ini yang akan menjadi pegangan dan kekuatan kami dalam menjalani hari demi hari. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang telah berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naikkan, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tahtanya yang kudus Allah menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Allah termulia. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dari tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas, pasal 24 ayat 44 sampai dengan yang ke-53.
Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersama-sama memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kenaikan Tuhan Yesus hanya sekadar hari yang biasa, mungkin hari yang seringkali tidak kesannya tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah Natal dan Paskah. Padahal yang harus kita ketahui bahwa kenaikan ini juga mempunyai peran penting dalam penyebaran atau pekabaran Injil ke dalam dunia. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca kisah kenaikan ini adalah kisah yang dimana ditulis oleh Lukas. Dan kisah kenaikan ini adalah penghubung antara kisah para rasul dengan Injil Lukas, yang penulisnya sama, yaitu Lukas. Dan para penafsir bahkan melihat tulisan ini adalah tentang sebuah keramah tamahan, hospitalitas Allah kepada dunia. Bagaimana Allah yang datang ke dalam dunia, bagaimana Allah yang ramah dan merangkul semua umat manusia. Di dalam Lukas dia menjadi tuan rumah bagi para gembala, para orang Majus dan yang lainnya. Merangkul semua umat manusia untuk masuk bagian dalam kerajaannya. Dan di dalam kisah para rasul, Allah yang ramah, Allah yang mempunyai hospitalitas ini mengunjungi setiap lokalitas di seluruh penjuru dunia. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita mengingat tentang hari kenaikan, hari kenaikan Tuhan Yesus itu adalah Yesus yang naik, yang merengkuh seluruh kemanusiaan dalam dirinya, menjadi bagian dari dirinya, sehingga Bapak dan Ibu, pada saat Yesus naik ke surga, itu bukan hanya Allahnya saja, tetapi juga Allah yang 100% dan manusia yang 100%. Yesus naik ke surga, Yesus yang merengkuh seluruh kemanusiaannya. Nah, apa maksudnya merengkuh kemanusiaan? Nanti saya akan bahas Bapak dan Ibu.
Peristiwa kenaikan yang harus kita ingat, kenapa kenaikan juga sangat penting dalam perjalanan teologi kekristenan, bahkan pewartaan Injil sampai detik ini. Teologi kenaikan atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bagaimana menegaskan bahwa Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa tidak akan pernah ada jeda. Pada saat Yesus naik ke surga, seringkali kita berpikir kalau Yesus naik ke surga, di bumi ini udah gak ada siapa-siapa. Tetapi pada saat Yesus naik ke surga untuk menegaskan bahwa tidak pernah ada jeda di mana Allah tidak hadir dalam hidup manusia. Kenaikan Yesus di surga adalah juga ditandai dengan janji bahwa akan ada kehadiran pribadi ketiga Trinitas, yaitu Roh Kudus. Dan ini juga Bapak dan Ibu yang seringkali kita seringkali mengucapkan ini, kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak dan Ibu, tidak pernah ada di dalam Alkitab yang namanya second coming. Tidak pernah ada yang namanya kita katakan bahwa nanti Yesus datang yang kedua kalinya. Seringkali kita bicarakan Yesus yang datang kedua kalinya. Ini harus diperhatikan benar-benar Bapak dan Ibu. Pada saat konsep kenaikan, maka tidak ada pernah yang namanya second coming. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, ada tulisan Dia yang akan datang kembali. Kalau kita berpikir itu lalu kita menumerikan, kita membuat jadi angka bahwa Yesus lahir, ini yang pertama. Lalu Yesus naik dong. Lalu yang kedua kayak yang kapan? Pada saat Wahyu. Betul kan? Seringkali kita berpikir seperti itu. Jadi kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi kalau kita baca Dia yang akan datang kembali di dalam Kisah Para Rasul, di dalam bahasa aslinya itu bukan future, tetapi present tense yang dipakai dalam grammar Yunani itu. Yang dipakai adalah present tense. Berarti pada saat Dia katakan Dia yang datang kembali, itu adalah setiap hari Bapak dan Ibu. Yesus yang hadir, Yesus yang berada, Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan manusia. Ditandakan dengan apa? Pribadi yang ketiga itu, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan berarti tidak ada, nanti berarti nggak ada kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam yang diceritakan di Wahyu. Ada Bapak dan Ibu. Kita percaya bahwa akan ada yang namanya pemenuhan. Pemenuhan tentang bagaimana Allah yang akhirnya melakukan sebuah perbaikan atau purifikasi terhadap dunia ini. Maksud saya di sini adalah Bapak dan Ibu, jangan kita menumerikan kedatangan Kristus 1 kali dan 2 kali. Ingatlah bahwa Yesus disebut juga adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Dan yang namanya Allah beserta kita bukan nanti 1 dan 2, tetapi Allah yang selalu hadir, yang selalu berada di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya tentang Trinitas, Roh Kudus, Kristus, dan Sang Bapa. Allah yang selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah teologi kenaikan Bapak dan Ibu. Bagaimana Allah yang naik ke surga tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi Dia mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu. Aku akan memberikan penyertaan siapa? Yaitu pribadinya di dalam Trinitas yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dan disinilah Tuhan katakan, kalau kamu menjadi saksiku, maka akan ada yang menyertaimu setiap saat. Immanuel, yaitu Roh Kudus. Dan ini juga membuktikan Bapak dan Ibu teologi kenaikan yang berikutnya. Yang pertama kita bisa lihat bagaimana Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau tidak ada yang namanya kenaikan ke surga, maka hanya ada satu Holy Land bagi orang Kristen, yaitu Yerusalem. Tetapi dengan adanya peristiwa kenaikan, teologi kenaikan, yang menunjukkan bahwa Allah Roh Kudus hadir di seluruh tempat di penjuru dunia, maka semua tempat adalah kudus. Itulah mengapa kekristenan tidak mengenal yang namanya konsep Holy Land. Kita tidak pernah diwajibkan untuk berkunjung ke sana.
Tapi kalau mau pergi silakan, tidak masalah. Tapi kita tidak pernah mewajibkan, tidak pernah diwajibkan untuk pergi ke sana. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kembali lagi pada saat Yesus naik dan Roh Kudus turun, itu menunjukkan bahwa Allah yang hadir di dalam setiap lokalitas setiap penjuru dunia. Dan inilah kenapa Tuhan katakan bahwa mengabarkan kabar Injil, kabar sukacita ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, betapa pentingnya teologi kenaikan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ingat. Allah yang hadir, yang mau hadir, dan Allah yang tidak hanya bersumber, yang hanya di satu tempat saja, tetapi Allah yang ada di seluruh daerah, di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga Bapak dan Ibu, teologi kenaikan ini juga membuktikan pada saat Yesus hadir, dia hidup di tanah Palestina, dia seorang laki-laki, dia seorang Yahudi, dan dia seorang manusia. Nah, pada saat saya tadi bilang bahwa Yesus naik ke surga, dia merengkuh semua kemanusiaan itu. Dia merengkuh bahwa kemanusiaan itu diselamatkan. Oleh karena itu siapakah yang diselamatkan? Ini untuk membuktikan bahwa pada saat Yesus naik ke surga, Yesus merengkuh semua kemanusiaan untuk mengatakan bahwa Allah telah hadir dan menyelamatkan setiap manusia di seluruh penjuru dunia. Dan diwakilkan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus orang yang hidup di masa pertama, di masa abad pertama. Ini bukan berarti yang diselamatkan cuma orang-orang yang berada di abad pertama, tetapi adalah orang-orang yang mewakili seluruh waktu dan tempat. Yesus yang adalah orang Yahudi, Yesus mewakili bahwa seluruh bangsa diselamatkan. Dan Yesus sebagai laki-laki, bukan hanya laki-laki yang diselamatkan, tetapi Yesus mewakili bahwa seluruh gender, baik ataupun bentuk seksualitas lainnya, diselamatkan oleh Kristus, di dalam Kristus. Dan Yesus sebagai manusia, ini mewakili bukan hanya penyelamatan, bukan hanya di dalam diri manusia, tetapi mewakili seluruh spesies makhluk hidup. Teologi kenaikan adalah dari yang partikularitas, yang hanya tertentu saja, tetapi menjadi universalitas. Yang tadinya hanya terkotak-kotak, yang hanya bersumber satu saja di Yahudi, tetapi menjadi universalitas. Kenaikan adalah bagaimana Allah yang menyelamatkan semua manusia tanpa terkecuali. Dan ini juga mengingatkan kita Bapak dan Ibu di dalam hari kenaikan ini, bagaimana kita yang ada di dunia harus mencintai dunia. Seringkali kan kita bahwa kita harus terpisah dari dunia. Tidak, Bapak dan Ibu, pada saat kita mencintai, kita harus mencintai dunia. Karena Allah menciptakan dunia ini dengan cinta kasih-Nya. Maka tugas kita pun juga harus merawat, mencintai dunia dengan segala isinya. Dan Tuhan menginginkan kita, dan Tuhan menetapkan kita untuk menjadi saksinya. Sehingga pada saat hari kenaikan kita bukan hanya melihat ke surga saja, nah hanya melihat ke atas saja, tapi bagaimana Tuhan menginginkan kita juga menjadi saksi, berkarya di dalam dunia ini dalam setiap keberagamannya, menjadi terang bagi setiap orang di sekeliling kita, walaupun mungkin kita tidak mengenal orang tersebut. Dan penerimaan akan sebuah keberagaman, universalitas, sejalan dengan teologi kenaikan, yang partikularitas menjadi universalitas. Dan menjadi saksi Tuhan berarti memberikan kesaksian dalam setiap karya kita, tingkah laku kita, di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, saya ada satu buah video yang akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa disaksikan.
Bapak dan Ibu, kalau kita sudah menonton video tersebut, maka kita akan melihat bagaimana orang yang tidak mengenal satu dengan yang lain. Berbeda antara koridor rumahnya dengan rumah yang lain, tapi bisa saling menguatkan. Bagaimana Giorgio itu pada saat itu, Bapak dan Ibu, dia bermain piano bersama dengan tetangganya yang dia tidak kenal. Tetapi ternyata pada saat dia memainkan piano itu, dia juga memberikan kekuatan kepada rekannya, tetangganya yang bernama Emil, yang kehilangan istrinya yang tercinta karena COVID-19. Dan pada saat mereka bermain terus berdua, jadi satu kali dia mainkan My Heart Will Go On sampai bagian tertentu, lalu dilanjutkan oleh tetangganya setiap jam 2 siang. Dan itu dilakukan terus menerus sampai akhirnya Emil itu dipanggil Tuhan. Dan bagi Giorgio itu mengalami pengalaman yang luar biasa. Dan bahkan kita bisa lihat dalam tulisannya, kita bisa menjadi terang bagi orang lain yang pada saat itu mungkin kita tidak kenal, kita tidak tahu. Tetapi pada saat kita melakukan hal yang baik, orang itu merasakan kehebatan dan kekuatan di dalam Tuhan. Inilah tugas kita, bagaimana kita bisa menjadi saksi di dalam hikmat-Nya. Karena teologi kenaikan adalah membuat kita bisa menjadi saksi di dalam setiap keberagaman di tengah dunia ini, sekarang ini, dan saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan dan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan syafaat kita. Allah yang maha baik, Allah yang selalu memberikan penyertaan kepada kami, Allah Immanuel. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat GKI Kota Wisata dan simpatisan yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, maupun juga rekan-rekan kami, saudara kami yang saat ini sedang dalam masa pemulihan, ataupun yang pada saat ini juga sedang mengalami kesulitan ekonomi, usaha yang harus berusaha lebih Tuhan di dalam masa pandemi ini. Kau akan selalu menyertai, berikanlah mereka kekuatan dan bagaimana mereka bisa berpikir kreatif Tuhan untuk menjalani setiap usaha mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan belajar mengajar yang saat ini masih berlangsung secara online, dan persiapan anak-anak dalam setiap menghadapi ujian sekolah atau ujian-ujian di mana mereka akan masuk ke dalam perguruan tinggi Tuhan. Tuhan Yesus, Kau sertai mereka satu persatu sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pengadaan gedung ibadah, di mana kami selalu berdoa untuk setiap minggunya Tuhan, dalam setiap harinya. Biarlah setiap proses untuk pengadaan gedung ibadah ini seturut dengan rencana-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara Indonesia,
dalam pemulihan perekonomian, bagaimana keamanan dan kehidupan bernegara yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, umat muslim yang pada saat ini juga merayakan bagaimana kemenangan Tuhan di dalam Idul Fitri. Kau akan selalu sertai sehingga mereka bisa terus menjadi umat yang saling berdampingan dengan kami Tuhan, saling menjaga bangsa ini Tuhan di dalam toleransi satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dasar persembahan kita diambil dari Maliaki 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anak-Nya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita satu di dalam doa persembahan. Bapa kami di dalam surga, telah begitu banyak yang kami terima dari-Mu secara jasmani maupun rohani. Kiranya kehidupan kami senantiasa penuh syukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memelihara dan menuntun serta melengkapi kami dari segala yang kami perlukan. Kini kami ingin menyerahkan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bijak, sehingga kami selalu disadarkan akan berkat-Mu yang selalu mengalir, dan kami pun harus menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati, pikiran, dan kehidupan kami kepada-Mu. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih
nyata, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Mampukan dan layakkan kami, ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati. Amin.